Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilahkan kepada anak-anakku semua untuk berdoa. Jadi Sudah siap, Brad? Sebelum belajar, mari kita berbaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek kehadirannya. Yang hadir, silakan angkat tangannya. Atas nama Nurlinda, Nur Afika, Hadir, Pak. Aisyah Fahira, Hadir, Pak. Rusli. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Pak. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anakku semua bisa termotivasi, bisa semangat untuk belajar. Siap? Siap. Beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia. Kau yang mendidik, kreatif dan benar tipis. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Malaikat. Iman kepada? Malaikat. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang iman kepada malaikat. Dan juga kemarin minggu lalu kita belajar tentang tugas-tugas para malaikat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih berhubungan dengan materi minggu lalu. Namun terlebih dahulu saya ingin melakukan diagnostik. Jadi ditulis dulu namanya ya. Nah, saya akan bagikan satu persatu. Silakan. Oke. Jadi ini tes diagnostik. Silakan dikerja nanti setelah kita di akhir pembelajaran nanti dikumpul ya. Nah, jadi silakan dijawab. Jadi saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Saya ingin membagikan kelompok. Nah, saya ingin kalian menghitung dulu mulai dari sini. Jadi saya akan bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi coba menghitung 1 sampai 4 sampai di sana. Oke, yang merasa kelompok 1 silakan kumpul di sini. Nah, coba kita. Di situ ya, di situ. Sudah semua satu kelompoknya bertemu? Sudah? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pentingnya kompetensi ya, yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, supaya kita menciptakan yang namanya kesadaran diri. Kemudian kita akan memperbaiki diri. Selanjutnya saya akan membagikan sebuah lembar kerja kepada setiap kelompok. Ini nanti akan kalian jawab atau pecahkan masalahnya. Baik, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Saya akan membagikan lagi setiap siswa soal pretest. Nanti ini dijawab ya. Silakan tulis namanya. Jadi saya kasih waktu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Bisa dibagikan ke teman. Tadi apa tujuan pembelajaran kita? Peserta didik diharapkan dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas sehari-hari. Fungsi iman yang pertama yaitu mendorong berbuat kebaikan dengan menyadari bahwa malaikat raqib mencatat amal baik seseorang terdorong untuk terus berbuat baik. Oke, siapa masih ingat tugasnya malaikat raqib?
Ya, lagi menolong orang yang kesusahan. Oke, coba berdiri dulu. Meningkatkan kesadaran akan pengawasan. Oke, kita kasih aplaus dulu sama teman-teman. Oke, kalau kita percaya bahwa ternyata malaikat atid itu mencatat amal buruk, kira-kira mau tidak kita melakukan hal buruk? Tidak. Berarti yang kita lakukan menghindari perilaku buruk seperti berbohong. Apalagi saya akan kasih tugas sesuai dengan kelompoknya tadi. Silakan dikerja lembaran apa LKPD-nya. Silakan dikerja yang sudah saya bagikan. Silakan diskusikan. Nanti setelah diskusi saya akan mempersilakan untuk mempresentasikan skenario masalahnya. Jadi seorang siswa bernama Ali sering tidak jujur saat dia merasa selama ini tidak ada yang mengalami atau mengetahui perbuatannya. Jadi Ali ini tidak jujur dan tidak sadar bahwa ada yang mengetahui perbuatannya. Namun gurunya mengingatkan bahwa ada malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatan manusia, baik dan buruk. Nah, pertanyaannya bagaimana iman kepada malaikat dapat memengaruhi sikap Ali? Kalau sudah paham, kita sekarang identifikasi masalahnya. Apa yang menjadi masalah utama dalam skenario tersebut? Apa pengaruh kurangnya pemahaman tentang iman kepada malaikat terhadap perilaku Ali? Kita akan mencari solusinya bagaimana. Nah, jadi bagaimana iman solusinya yaitu yang kita akan cari bagaimana iman kepada malaikat, khususnya malaikat raqib dan atid dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Jadi gimana? Nomor 2. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusikan apa yang menjadi masalah utama dalam skenario tersebut. Ali sering tidak jujur saat ujian. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita. Jadi, tuliskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Ali untuk berubah menjadi siswa yang lebih jujur. Dengan percaya adanya keadaan malaikat, raqib dan atid dan berusaha berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Tahu bahwa ada malaikat yang mencatat keburukannya. Nomor 4. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus untuk teman kita. Dua, apa pengaruh kurangnya pemahaman tentang iman kepada malaikat terhadap perilaku Ali? Dia merasa selama ini tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Bagus sekali. Jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompok. Baik. Selanjutnya, jelaskan apa yang kalian pelajari hari ini. Yang saya pahami dalam materi ini, selalu percaya bahwa malaikat, raqib dan atid akan selalu mencatat amal buruk, amal baik dan amal buruk kita. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu. Atid dan raqib itu selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Oke, betul sekali. Kita kasih aplaus lagi kepada teman kita dari kelompok. Betul sekali ya. Nah, kalau nanti pada saat ujian atau ulangan kita tidak boleh menyontek. Kenapa? Yang saya pelajari dari materi ini adalah bahwa setiap orang mempunyai perbuatan baik dan buruk, namun ada juga yang tidak mengetahui bahwa ada malaikat yang selalu mencatat setiap perbuatan.
Oke, betul sekali. Dari materi ini saya harap kita semua sudah tahu ya bahwa ada malaikat yang mencatat baik dengan orang. jadi nanti saya harap ketika kita nanti keluar dari ruangan ini, kita bertemu sama teman kita, kita menyebarkan kepada teman kita bahwa oh ternyata yang mencatat amal dan amal buruk kita. Ya. Kan awalnya kita tidak sadar toh? Tapi sekarang kita sudah. Kalau kita sudah tahu hal tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus selalu berbuat baik. Yang kedua, oke, bagus sekali ya. Jadi saya rasa semuanya sudah paham ya. Sekarang waktunya kita akan melakukan post test ya. Jadi silakan mengerjakan soal yang akan Bapak bagikan. Jadi silakan, ini ada soal, silakan dikerjakan post testnya. Sudah siap? Ya. Oke, baik. Oke, silakan dikerjakan. Tugas tambahan. Silakan tulis ya. Silakan tulis di kertas pengalaman pribadi atau rencana tindakan terkait penerapan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengambil kedondong bibit ketangka. Oke. Namun saya berpikir bahwa jika saya mengambilnya ada malaikat yang mencatat, yaitu malaikat atid. Dan jika saya mengambilnya saya akan mendapat dosa. Oke, tepuk tangan kita coba. Kumpul, silakan satukan masing-masing kelompok tugasnya. Oke. Anakku semua, saya harap dari pembelajaran ini kita akan selalu termotivasi, selalu ingin berbuat baik ya, karena kita sudah sadar bahwa ternyata ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Jadi saya berharap kepada anak-anakku semua selalu bersemangat, selalu termotivasi dalam belajar. Salah satu kebaikan ya, yaitu selalu belajar, selalu semangat. Orang yang semangat akan juga dicatat pahalanya, akan dicatat amalnya ya. Kalau kita berbuat baik, begitu sebaliknya kalau kita berbuat buruk, maka juga ada malaikat atid yang mencatat hal-hal buruk yang telah kita lakukan. Jadi insya Allah hari berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang malaikat ya. Insya Allah kita akan masih melanjutkan tentang iman kepada malaikat. Jadi saya harap silakan pelajari kembali yang ada hubungannya dengan malaikat. Nah, sebelum kita pulang ya, seperti biasa saya ingin mempersilakan untuk siapa yang bisa yang memimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi